Halo guys, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Fred Blessing. Mudah-mudahan dan doa saya teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Puji Tuhan bisa ketemu pagi ini. Ya, teman-teman, kita sebagai manusia masih hidup di dalam dunia ini dan sering diperhadapkan pada berbagai persoalan, masalah, beban-beban kehidupan yang kita hadapi dari hari ke hari. Hari ini mungkin gak ada masalah, gak ada persoalan, gak ada beban. Tapi tunggu, besok beban atau masalah sedang menanti kita. Entah itu sakit, penyakit, entah itu masalah di dalam keluarga, kekurangan dan sebagainya, masalah dalam bisnis, itu pasti ada. Tapi mari saya ajak teman-teman semua, ada berita baik bagi kita semua, bahwa kita jangan menanggung masalah persoalan itu sendiri, karena kita punya juru selamat yang luar biasa, itu Yesus Kristus, siap untuk menolong kita, memikul beban bersama-sama dengan kita, dan Dia yang akan mengatur kehidupan kita. Oke guys, firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, di situ judulnya ajakan juru selamat, ajakan Yesus kepada kita sebagai manusia. Ya, di situ dikatakan di dalam ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29 di situ dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Kemudian ayat yang ke-30 yang terakhir di situ dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang kuk sebenarnya apa sih kuk. Ya, teman-teman yang biasanya sering di sawah atau mulai bekerja sebagai seorang petani, atau mungkin seorang yang ahli dalam bidang pertanian pasti tahu itu, ya. Jadi kuk itu adalah semacam beban yang terdiri dari kayu yang dipalangkan pada 2 ekor sapi, lembu atau kerbau, ya. Ada yang menggunakan kerbau, lembu atau sapi, di mana kuk ini atau beban ini dipasang pada 2 ekor ternak, yang disarungkan pada leher. Kemudian ternak yang satu adalah ternak yang sudah dewasa, ternak yang sudah ahli dalam membawa beban, ya. Kemudian ternak yang satu itu adalah ternak yang belum berpengalaman, ya. Dia perlu belajar banyak dari ternak yang lebih dewasa ini. Ternak yang belum dewasa ini dipasangkan pada ternak yang dewasa. Kemudian kedua ternak ini, dia memikul beban, memikul kuk tadi, dan dia harus bekerja untuk menarik bajak. Ya, jadi bajak itu dipasang, ya, di tengah-tengah daripada kedua ternak ini dipasang bajak untuk membajak lahan, membajak sawah. Ya, jadi di belakang daripada ternak ini ada pengendaranya, ada yang membajak. Nah, di dalam firman Tuhan di sini dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu. Teman-teman, kita punya beban berat. Kalau kita pikul sendiri, kuk itu saudara pikul sendiri, maka rasanya terlalu berat bagi teman-teman semua. Tapi ingat bahwa Yesus mengajak kita untuk memikul kuk itu, memikul persoalan itu. Bukan berarti kita sendiri, tapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang menuntun kita, mengarahkan kita, membimbing kita. Tuhan akan bilang, stop dulu sebentar, jangan jalan dulu, tunggu dulu perintah saya. Oke, kita harus taat, kita tunduk kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kita harus tunduk dan mengikutinya, ya. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengarahkan kita bagaimana caranya membawa beban itu, dan beban itu akan ringan bagi kita. Dia akan menuntun kita. Kalau teman-teman punya kemampuan hanya pikul 20 kilo, ya Tuhan akan kasih 20 kilo.
Kalau saudara dikasih 30 kilo, sisanya 10 kilo itu adalah Tuhan yang akan menanggung bagi saya dan saudara. Nah, itu luar biasa, teman-teman. Jadi, mari kita belajar dari Tuhan di dalam firman Tuhan ayat yang ke-30 di situ, ayat yang ke-29 di situ dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Pikulah, Tuhan suruh pikulah kuk yang kupasang. Pikulah beban, tanggung beban itu, dan belajarlah padaku. Kita perlu belajar dari Tuhan bagaimana memikul kuk tadi ya. Ada masalah, saudara, tanya Tuhan. Tuhan, saya tidak sanggup. Tuhan, tolong saya. Bantu saya untuk memikul beban ini, saudara. Karena Tuhan katakan, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Tuhan akan menuntun saya dan saudara untuk memikul kuk itu, dan kita tidak akan bekerja sendiri. Karena itu mari teman-teman, apapun beban teman-teman semua, percaya bahwa teman-teman tidak sendiri. Yesus ada di situ bersama-sama dengan teman, di tengah-tengah masalah, sakit, penyakit. Ingat bahwa itulah yang harus saya dan saudara hadapi. Itu yang harus kita pikul. Itulah kuk yang harus kita pikul. Tapi ingat, Tuhan sudah memikul kuk itu di kayu salib sana, menanggung semua beban-beban hidup saya dan saudara. Sakit, penyakit dia tanggung, masalah persoalan keluarga dia tanggung, semuanya dia tanggung. Mari kita berjalan bersama-sama dengan dia, menjalani perjalanan kehidupan ini dari hari ke hari. Saya percaya sesuai dengan firman Tuhan dalam ayat 30 di situ katakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau saudara tanggung sendiri, pikul sendiri, waduh, habis tenaga saudara ya. Kalau sapi itu dia kerja tanpa dituntun oleh Tuhan, oleh yang pembajak, maka sapi ini akan mengalami beban yang berat sekali. Karena itu perlu dia tuntun, perlu diarahkan kapan beban itu berat, kapan beban itu ringan, tergantung bagaimana kita berserah diri kepada Tuhan. Oke teman-teman, sekian saja firman Tuhan dari saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Serahkan bebanmu kepada Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu yang menanggung berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Firman Tuhan luar biasa bagi kita pagi ini. Karena itu mari berserah dirilah kepada Tuhan dari hari ke hari. Minta Tuhan pimpin kehidupanmu, sehingga engkau akan merasakan damai sejahtera, sukacita Tuhan yang tidak diberikan oleh dunia ini, tapi diberikan oleh Tuhan itu sendiri bagi teman-teman dan saya. Oke, sekian saja. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.